Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Iya, siapa sekarang yang mau bertanya kepada Mama Dede? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eni dari Majelis Taklim Nurul Ummahat, Rawamangun, Jakarta Timur. Galau, Mah. Mau bertanya, Mah. Ketika kecil kita mengajarkan anak etiket yang baik, segala akhlak yang baik. Tapi ketika dewasa dia berubah karena lingkungan dan teman-teman. Gimana caranya, Mah? Menanganinya. Apa pertanyaan Bu Eni? Saya yakin bukannya sendiri. Banyak kita yang punya kasus begitu. Yang berikan warna kepada seorang anak ada 4 faktor. Faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, tontonan dan bacaan. Di rumah dididik baik banget dari A sampai Z. Baik tuh anak nurut, anak mama, anak manis. Masukkan ke sekolah yang islami. Dididik oleh ibu-ibu gurunya. Pinter bacaan Al-Quran, pinter murotal karena dia baca terus. Doa-doa, akhlaknya baik. Apa ini bisa menjamin? Belum tentu, kata Bu Eni. Lingkungan. Lingkungan sangat dominan berikan warna kepada anak. Ya. Kalau anak masih SD cukupnya kecil. SMP masih kecil. SMA, kuliah apalagi. Antar pulau tuh anak-anak kita teman-temannya. Yang budayanya berbeda, bahasanya berbeda, gayanya berbeda, latar belakang mereka berbeda. Bergaul nih. Makanya Rasul mengajarkan seseorang dinilai oleh orang lain tergantung agama sahabatnya. Rasul mengajarkan hati-hati kalian punya teman. Karena diri kalian dinilai siapa teman kalian. Rasul pun mengatakan kalau bersahabat dengan tukang minyak wangi. Ya. Walaupun tidak membeli minyak wangi minimal mencium baunya. Bersahabat dengan tukang las walaupun tidak ngebantuin gas minimal mencium asapnya. Makanya kita punten sebagai orang tua wajib tahu di mana nongkrongnya anak kita. Ngapain? Siapa teman-temannya? Terus sholat enggak? Ngerjain perbuatan dosa enggak? Maaf, banyak orang yang curhat. Mama, anak saya di rumah manis banget. Nurut, Masya Allah. Masya Allah. Ternyata saat itu ketemu ngegeletak di dekat SMP 2. Tabarakallah, na'udzubillah. Kenapa? Salah pergaulan. Apalagi yang keempat, tontonan dan bacaan. Sekarang di gadget, di HP, ya Allah. Yang dibaca, yang ditonton macam-macam, bisa-bisa mereka menirunya. Banyak kejadian yang terjadi, anak-anak berantem gaya gladiator bawa kurit, lihat kemarin yang di Bogor, datang SMP. Gara-gara mereka nonton HP. Yang di Rawamangun saya nonton di TV, saya kan punya TV Bu. Itu anak 4 tahun nonton Superman. Dia mengira manusia bisa terbang, dia loncat ke jendela apartemennya. Mati 4 tahun. Aduh, 4 tahun ya. Karena apa? Tontonan yang mereka lihat. Makanya kita harus berikan pengawasan kepada mereka, hati-hati. Memang berat, tapi ini kewajiban kita. Harus tahu di mana mereka bergaul, siapa sahabatnya, ngapain aja. Saran saya dalam tanda kutip. Lebih baik mereka kumpul di rumah kita, tapi resiko rumah berantakan, makanan lebih banyak kita memberinya. Karena teman-temannya sekian banyak. Resiko nggak masalah, lebih amannya anak kita. Oke, Mah. Apakah ini sudah menjadi jaminan kalau anak dari seorang kiai juga orang tua aman dari perbuatan tercela anaknya? Atau juga sebaliknya, anak penjahat orang tua juga akan terbawa menjadi... Tidak, sekarang nggak usah jauh, Bedu. Bedu lihat di dalam Al-Quran, karakter keluarga macam-macam yang Allah contohkan buat kita. Ada ibu bapaknya baik, anaknya kurang baik. Nabi Adam, Siti Hawa baik, anaknya Kabil, membunuh abangnya gara-gara berebut cewek. Ada yang ayahnya baik, seorang nabi, seorang rasul, Nabi Nuh. Istrinya dan anaknya Kan'an tidak juga mau masuk agamanya. Tidak mau naik perahu. Artinya ada keluarga sampai datang kiamat yang suaminya baik, ayahnya baik, istrinya dengan anaknya tidak baik. Ada keluarga yang suaminya baik, istrinya ngebandel. Bahkan melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Ya Allah. Nabi Lut, istrinya seorang yang liwat. Seorang liwat itu lesbian. Ya Allah. Kemudian Siti Asyah, suaminya Fir'aun mengaku Tuhan. Artinya ada keluarga dalam masyarakat kita
yang istrinya hebat, imannya mantap, imannya kuat, tapi suaminya sangat menyebalkan, bahkan arogan mengaku Tuhan. Ada lagi keluarga yang ayahnya tidak baik, tapi anaknya baik. Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, seorang pembuat patung, anaknya seorang yang hebat. Ada lagi keluarga, suami istri baik, anaknya semuanya baik. Nabi Ibrahim baik, Siti Sarah, Siti Hajar orang baik, anaknya Ismail dan Ishak orang-orang baik, seluruh keluarga utuh baik. Hati-hati, ini contoh. Ada lagi semuanya bapak ibunya tidak baik, Abu Lahab, bapaknya, ibunya, anaknya tidak baik. Jadi yang Bedul katakan tidak jaminan. Ayahnya seorang kiai, anaknya kiai, tidak jaminan. Iya, nggak jaminan. Karena yang 4 faktor memberikan warna kepada anak. Ya. Berarti memang berat ya, Mak ya. Apalagi buat orang-orang biasa seperti kayak saya ini, sebagai ayah kiai bukan, mengerti agama juga bukan, ya kan? Apalagi nabi, apalagi saya bukan nabi juga. Maksudnya ini kan menjadi PR berat. Betul. Buat kita. Tapi apapun yang terjadi, anak titipan. Anak adalah amanat dari Allah yang wajib kita menunaikan amanat tadi. Ya. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro dengan 4 cara. Keluarga yang baik, sekolahan masukin yang baik, lingkungan yang baik, tontonan, bacaan yang baik. Ini yang menjamin anak akan arahkan kemana. Arahkan kemana ya. Jadi dibentuk, dikondisikan sama orang Betul, tua. semenjak awal. Semenjak Ketat kita menjaganya. Wah. Kalau kita sudah mengaudisikan dari awal, dari sejak dini, sudah semua apa yang harus diajarkan kepada anak, orang tua sudah. Tapi yang namanya balik lagi ya, Mak, hidayah Allah yang menentukan datang kepada siapa aja. Kalau kita sudah maksimal mengarahkan anak kita di arah agama yang benar sesuai aturan agama yang kita ketahui, seandainya anak melenceng menjadi anak yang bandel, nakal, kita tidak terkena dosa. Tapi seandainya, maaf dalam tanda kutip, kita ngajarin anak sekedarnya, biarin deh, udah gede ngerti sendiri. Iya. Biarin deh, yang penting saya ngasih makanan. Pertemuan kita kurang, makanan tercampur, yang halal dimakan, yang haram dimakan. Kemudian kata-kata dari mulut emaknya juga kadang-kadang kata-kata yang buruk, bandel banget, bengal banget, ngelawan mulu. Hati-hati, ini adalah senjata yang akan menghancurkan anak-anak kita. Makanya jaga, walau benci bagaimanapun dengan anak-anak, keluarnya kalimat yang baik. Anak-anak yang cakep, yang soleh, yang pinter, yang rajin ibadah, itu yang keluar. Ya. Makanya hati-hati, ini adalah kewajiban kita semua. Masya Allah. Mama, nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Ibu-ibu, nanti kita lanjut lagi. Bagi yang mau bertanya sama Mama setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.